FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada untuk sore hari ini. Berjumpa kembali di program Siul Prediksi dan Ulasan bersama dengan saya Ozi yang akan temani Anda dan juga ada Bung Dirham di sini. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Iya, jadi meskipun kita kembali lagi bertemu ini Bung Dirham. Iya. Jadi setelah kita selesai gelaran Euro 2020, tentunya juga sangat mengejutkan kemarin Bung Dirham ya, di mana Italia berhasil menjadi juara Eropa. Di kesempatan yang sama juga Argentina ini berhasil menjadi juara Copa America begitu Bung Dirham ya. Dan saat ini juga masih digelar ataupun juga berlangsung untuk pertandingan sepak bola di lain ajang, yaitu di Olimpiade Tokyo 2020 yang memang terpaksa sekali lagi harus digelar mundur di tahun 2021. Yang mana untuk sore hari ini kita akan bahas cabur sepak bola putra, begitu Bung. Karena untuk putri mungkin sangat-sangat sedikit sekali yang mengikuti, begitu Bung Dirham ya. Di mana ada 16 timnas U23 kawan yang bergabung di Olimpiade Tokyo 2020. Kemarin hari Kamis pertandingan pertama untuk babak grup ini sudah dimulai begitu Bung Dirham. Nah, 16 timnas U23 yang tergabung di Piala atau Olimpiade Tokyo 2020 ini Bung Dirham, di mana juga masing-masing timnas ini maksimal membawa pemain senior 3 pemain begitu. Nah, mungkin kita akan review sedikit Bung Dirham pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung untuk masing-masing grupnya di matchday pertama kemarin seperti apa Bung Dirham? Ya, kalau saya lihat ada banyak kejutan di antaranya Argentina yang bisa kalah dari Australia. Ya, kemudian Meksiko yang melibas tim Perancis dengan cukup telak 3. Ya, itu yang saya lihat. Cuman saya lihat Brasil masih, walaupun mereka menang atas Jerman, tetapi saya lihat masih ya kualitasnya rata-rata dibanding mungkin Brasil 4 tahun yang lalu, di mana di situ ada seorang kingmaker ataupun yang bisa membuat pertandingan timnya menjadi extraordinary ya, sesuatu yang luar biasa. Itu tidak muncul dalam tim-tim Olimpiade kali ini. Tim Brasil, tim Brasil ya. Karena saya lihat juga Argentina. Argentina tahun 2008 begitu hebatnya dengan Jose Luis Pekerman ya sebagai kingmakernya. Kemudian sebelumnya Marcelo Bielsa membawa timnya juara di Olimpiade juga. Nah, kemudian generasinya Messi tahun 2008 masih kita bisa saksikan, ada Messi, Aguero, terus yang menciptakan gol di final Piala Copa America Angel Di Maria. Itu ada di tim itu, dan Messi menjadi sosok bintang yang seperti halnya Maradona tahun 86. Dia susah sekali dipegang. Dia selalu muncul di semua lini, kanan kiri. Messi selalu begitu. Nah, ini saya lihat di Brazil maupun di Argentina tidak muncul gitu. Walaupun sementara saya lihat tim-tim lainnya masih ada optimisme bisa tampil baik. Saya justru kaget dengan penampilan Jepang. Jepang begitu luar biasa, begitu fokus dia dengan Takashi Kubo. Itu bisa menjadikan pertandingan itu menjadi pembeda. Dan Kubo adalah pembedanya dalam pertandingan itu. Nah, Afrika Selatan memang fokus sekali pada pertahanan kemarin. Jepang dia harus ekstra keras untuk bisa mengalahkan. Tetapi ada satu pembeda di dalam pertandingan itu, yaitu Kubo. Ya, saya berharap nanti Meksiko ini kan waktu di Olimpiade tahun 2006 di Inggris ya. Itu kan juara mengalahkan Brazil ya. Tim ini juga sangat sama kuat dengan 8 tahun yang lalu, saya lihat begitu. Apalagi di lini pertahanan ada Ochoa, kiper yang pernah membuat Belanda kesulitan mengalahkan Meksiko di
Piala Dunia tahun 2010 ya. Ya. Itu yang saya lihat. Dan dari pertandingan yang sudah dilaksanakan itu Jerman juga tidak luar biasa, Argentina yang diunggulkan juga justru kalah, justru tidak luar biasa. Perancis yang digadang-gadang tanpa Mbappe itu justru tidak keluar permainan Perancisnya yang seperti ditampilkan oleh tim seniornya. Nah itu yang menjadikan Olimpiade ini memang Olimpiade ini kan tim mayoritas di bawah 23. Yang diharapkan dari masing-masing tim ini mencuat bintang dan menjadi batu lompatan. Dan saya lihat tahun 96 ketika Nigeria menjadi juara mengalahkan Argentina dan Brasil ya. Itu Nigeria begitu luar biasa dengan banyaknya bintang-bintang yang muncul. Ada Daniel Amokachi, Jajai Okocha, Samson Siasia, banyak lagi yang waktu itu saya lihat Sunday Olise itu kemudian melambungkan pamor-pamor pemain-pemain ini di persepak bolaan Eropa dan dunia. Itu Afrika itu masih tahun 96, kemudian 2002 generasinya Samuel Eto'o mengalahkan Spanyol. Waktu itu ada Xavi, ada Marchena, Raul Tamudo ya. Itu Eto'o muncul. Dan setelah itu Afrika ini agak redup ya prestasinya. Baru belum muncul lagi setelah itu. Tapi di luar dugaan Meksiko 2006 jadi juara. Nah, tradisi-tradisi yang Argentina, tim-tim kuat ini tampaknya sudah mulai mungkin akan ada perubahan pada Olimpiade kali ini. Iya. Era yang sekarang ini Bung Dirham ya. Dan kalau kita melihat sekilas dari pertandingan pertama di masing-masing grup kemarin memang hanya 2 tim yang berhasil menceploskan banyak gol ya, termasuk juga Brazil dan juga ada Meksiko Bung Dirham. Tapi sekali lagi mungkin masih sulit juga untuk kita terka karena memang masih terlalu dini begitu Bung Dirham. Kalau kita lihat di pertandingan Olimpiade Tokyo kali ini dan Meksiko masih membawa Ochoa sebagai pemain senior yang juga tampil gemilang juga di beberapa Olimpiade yang lalu begitu Bung Dirham ya. Termasuk juga Brazil meskipun tidak ada Neymar, tetapi kalau kita lihat kemarin Richarlison cukup menarik sih Bung Dirham ya. Kalau menurut saya masih rata-rata lah. Masih belum ada yang menonjol banget gitu. Yang menjadikan pertandingan itu menjadi pembeda dan dia bisa melakukan dan menyihir ataupun membuat persentase kekuatan timnya itu ada pada dia gitu. Tahun 4 tahun yang lalu Neymar sudah membuktikan adanya Neymar membuat Brazil juara Olimpiade di Rio de Janeiro. Tapi kali ini saya lihat Brazil biasa-biasa saja, belum istimewa. Tapi waktu itu kan muncul kemudian Gabriel Jesus. Ya. Banyak pemain-pemain yang muda yang muncul. Yang tapi sekarang saya lihat masih rata-rata lah, belum ada yang menonjol walaupun pimpinan mereka pemain senior yang mantan pemain Barcelona siapa? Dani Alves itu cukup bisa membawa pemain-pemain muda ini untuk bisa berkreasi, tapi saya lihat belum begitu kurang menggerakkan mungkin belum. Tapi saya berharap pada 4 tim lainnya, yaitu misalnya Spanyol ya, kemudian Meksiko. Saya berharap Jepang ini akan menjadikan prestasi mereka menjadi maksimal, paling tidak masuk 3 besar lah Jepang ini. Apalagi main di kandang sendiri Bung Dirham. Iya, saya lihat Jepang optimisme. Kemarin Korea juga sudah kalah kan. Nah, ini satu-satunya wakil Asia ini yang kemungkinan akan bersinar itu tuan rumah. Dan sementara kalau kita seberang ke Afrika begitu Bung Dirham ya, ada Mesir juga yang kemarin ternyata masih bisa menahan imbang timnas Spanyol Bung Dirham. Kalau untuk kesempatan dari Mesir sendiri
di grup seperti apa, Bung Diram? Ya, Mesir mungkin juga karena juga kekuatan Spanyol mungkin berbeda ya dengan tim senior. Tapi saya lihat Mesir juga belum ada kingmaker seperti Muhammad Salah gitu ya. Nah, ini juga Spanyol juga saya rasa juga demikian. Tapi ada 4 tim itu yang saya unggulkan, yaitu Meksiko, Spanyol sendiri juga kemudian Jepang. Nah, Meksiko, Spanyol, akan dan Jepang. menarik lagi kalau seandainya tiba-tiba Spanyol mau ke final ketemunya Jepang. Wah, itu luar biasa itu. Iya, betul. Benar-benar big match ini mungkin ya. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana kubu yang menimba ilmu di Spanyol ya, bermain di Spanyol, itu akan memperlihatkan kepiawannya, dan kubu memang menjadi pembeda dalam tim Jepang itu. Saya lihat walaupun dia tubuhnya kecil ya. Dan tim nasional kita kan pernah berhadapan tuh di per-8 final ya, Piala Asia. Betul. Ya, tapi kita kalah. Tapi kita lihat kubu itu waktu itu sulit sekali dikendalikan, marking oleh pemain-pemain muda kita ya. Bisa dibilang Messi-nya Asia begitu, Bung Diram ya. Media menjulukinya demikian, tapi kalau dibandingkan dengan Messi jauh lah. Iya betul, masih belum kelas. Ya. Apalagi saat ini belum masuk tim inti di Real Madrid, Bung Diram ya. Iya, dia belum menjadi bagian utama. Masih makanya di Madrid Zidane tahu ini pemain yang potensial. Kalau dia bertahan di Madrid, kalau tidak dikeluarkan untuk bisa menambah pengalaman di klub lain, ini akan eman-eman gitu. Nah, makanya dia dititipkan di salah satu klub La Liga dengan harapan supaya dia punya kesempatan tampil sehingga bisa mengeluarkan segala keahliannya. Iya, memperbanyak jam terbang mungkin Bung Diram ya. Itu salah satunya. Baik, dan masih kita bahas juga untuk pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung di hari Minggu untuk jadwal berikutnya di putaran grup ini, Bung Diram. Kita nanti akan bahas saat lagi, dan pastikan juga untuk Anda bisa bergabung melalui 424 ataupun juga SMS dan WA di 0855 42912. Ya, kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola, dan kali ini kita masih membahas cabur sepak bola putra pada Olimpiade Tokyo 2020. Masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda. Dan juga kita masih membuka kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami sore hari ini melalui 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855 42912. Bung Dirham, satu pertandingan sudah kita saksikan hari Kamis kemarin, sementara untuk match kedua di masing-masing grup akan digelar besok sore, dan ada beberapa pertandingan yang menarik untuk kita bisa bahas pada sore hari ini, Bung Dirham ya. Dan mungkin kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, di mana ada Mesir Argentina, kemudian Prancis bertemu dengan Afrika Selatan, Brazil dengan Pantai Gading, Australia dengan Spanyol, dan juga Arab Saudi dengan Brazil, dan masih banyak pertandingan yang lain di masing-masing grup, Bung Diram. Dan mungkin kita akan bahas lebih ke yang big match dulu, Bung Diram ya. Kembali lagi ke ini dulu, Bung Diram, Australia versus Spanyol. Kalau kita melihat jejak pertandingan kemarin, Australia yang sempat mengalahkan Argentina, dan ini juga merupakan kejutan juga, Bung Diram. Dan besok itu akan ketemu dengan timnas U23 Spanyol. Sementara kita tahu kalau di timnas U23 Spanyol di Olimpiade Tokyo 2020 ini ada 6 pemain jebolan Piala Eropa 2020, Bung Diram. Spanyol ya. Tetapi yang kemarin juga melawan Mesir masih belum bisa membuktikan kelihayan mereka di Piala Eropa kemarin. Nah, sementara untuk pertandingan berikutnya antara Australia dengan Spanyol ini prediksinya yang seperti apa, Bung Dirham? Ya, kalau dilihat dari ini kemarin memang Argentina saya lihat bermain di bawah form ya, sehingga belum bisa menampilkan performa terbaik ya. Karena memang mungkin bagaimanapun persiapan mereka pasti terganggu dengan adanya pandemi seperti ini ya. Dan saya lihat justru Prancis yang sepertinya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, karena melihat prestasi Prancis juga di kejuaraan Eropa kelompok umur di bawah U21 ya. Tapi ternyata mereka belum bisa tampil baik. Dan justru saya lihat Spanyol ya. Spanyol ini punya harapan untuk bisa memperbaiki, karena memang saya lihat Spanyol di senior itu
banyak sekali pemain-pemain muda yang diharapkan nanti mereka akan menggantikan generasi emas Iker Casillas, Xavi Hernandez, ya, Iniesta dan lain-lain. Yang saya lihat Spanyol mulai berbenah dan mulai melakukan banyak sekali, karena sebelumnya kan Spanyol ini terkenal ya di mereka selalu merajai tim kejuaraan Eropa di bawah usia 21 maupun 19 maupun 23. Nah, ini setelah akhir-akhir ini kan memang jarang nih tim Spanyol bisa tampil di puncak, tetapi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol untuk bisa membuat permainan mereka ataupun tim nasional mereka menjadi kuat. Ya. Nah, di antaranya memang kembali memanggil pemain-pemain yang potensial. Ada Oscar Garcia ya, yang kemarin Eric Garcia, kemudian Unai Simon ya, yang mereka punya juga satu lagi gelandang mereka yang saya lihat kemarin sekali tampil tapi tampil bagus juga, pemain muda, Pedri, betul. Ya. Nah, ini Pedri ini diharapkan bisa menjadi pemain-pemain yang baik ya. Di sana ada juga Denis Ceballos dan juga Marco Asensio yang kemarin tidak bisa diperkuat lagi oleh Oyarzabal dan Dani Olmo. Dani Olmo ini saya kemarin di final sebelumnya saya sempat ini terlalu muda, ini anak terlalu tidak berani masuk, tapi di final Dani Olmo tampil luar biasa, bisa berani masuk bahkan mengancam mengancam Italia di semifinal. Betul. Tapi harus diakui bahwa mereka butuh jam terbang. Kalau kemarin Spanyol sedikit di bawah Italia, tapi untuk tim nasional tim nasional junior itu Spanyol lebih baik. Baik, jadi ada kesempatan tidak begitu sulit untuk bisa melawan atau mungkin juga melayani pertandingan dari Australia besok sore begitu, Bung Dirham ya? Kemungkinan besar Spanyol kemarin ya pasti pertandingan pertama itu pasti cukup sulit ya. Mereka pasti, bahkan tim-tim besar Italia pun tidak begitu baik. Italia kemarin cukup baik ya. Denmark misalnya. Betul. Denmark 2 kali kalah justru ya. Tapi justru tampil baik sampai semifinal. Itu tidak menjadi jaminan bahwa pertandingan pertama itu walaupun mereka ditahan imbang, tetapi masih ada kesempatan yang lain. Apalagi mereka ketemu Australia yang sepak bolanya itu mirip dengan kayak Inggris. Nah, Inggris paling sulit dia berhadapan dengan tim model Italia ataupun Spanyol. Timnas Inggris itu yang terjadi. Nah, kita lihat bahwa dengan mayoritas pemain-pemain yang sudah berpengalaman di timnas senior ini diharapkan Spanyol ini akan lebih mudah lah ya. Kalau saya lihat secara kualitas tim dibanding Brazil misalnya, itu justru Spanyol saya lihat secara individual pemain-pemainnya baik. Cuman bagaimana menyatukan individu-individu baik itu menjadi sebuah tim yang kuat. Ini yang sulit, menjadi tantangan utama buat pelatih junior. Dan mungkin tantangan berikutnya untuk Spanyol itu ketika nanti ketemu dengan Argentina, Bung Dirham ya, di grup ini. Dan ya mudah. Kita lihat Argentina belum optimal ya. Dan berharap justru pada pertandingan melawan Spanyol ini bisa tampil lebih baik. Artinya partai pemuncak itu harus cepat-cepat dilupakan. Partai awal itu harus cepat-cepat dilupakan, dan karena dia justru bisa bangkit di pertandingan akhirnya. Ini yang akan membuat Spanyol justru kesulitan di situ. Oke.
Baik. Dan taktik yang seperti apa sih Bung Dirham kalau misalkan kita melihat dari timnas Spanyol U23 ini, apakah nanti akan sama dengan yang dimainkan oleh Luis Enrique, sementara juga pelatihnya berbeda, ada Luis de la Fuente seperti itu. Apakah Tiki Taka akan tetap menjadi andalan timnas Spanyol begitu, Bung? Iya, kalau dilihat dari dasar dari sepak bola Spanyol itu memang salah satunya itu permainan one touch football. Sekali sentuhan. Bola-bola pendek ya? Bola-bola pendek. Kalau di Italia kan pendek merapat gitu. Kalau di Spanyol pendek mencari ruang, umpan pendek mencari ruang, umpan pendek mencari ruang. Nah, itu yang saya lihat hampir tidak ada bedanya antara tim senior, karena memang dasar mereka itu sudah kuat gitu. Karakter sepak bola Spanyol itu sudah kuat. Nah, saya lihat walaupun sama-sama kan satu antara Enrique, walaupun mungkin Enrique lebih berpengalaman sebagai pemain ya, tapi mereka punya dasar kepelatihan yang sama, yaitu tim kayak kurikulumnya itu sudah jelas dalam sepak bola Spanyol gitu. Jadi siapapun pelatihnya pasti jenjangnya ini sudah pas gitu loh. Jalurnya ini sudah pas. Tinggal bagaimana mematangkan pemain ini nanti di timnas senior. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi Bung Dirham, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, dan kembali lagi untuk program Siul kali ini kawan, prediksi dan ulasan sepak bola. Kali ini kita masih juga membahas untuk Olimpiade Tokyo 2020 cabur sepak bola putra. Masih bersama dengan saya dan juga Bung Dirham yang menemani Anda. Oke, dan baru saja kita bahas Bung Dirham untuk prediksi pertandingan antara Australia versus Spanyol yang akan berlangsung besok. Sementara kalau kita melihat pertandingan-pertandingan yang lainnya, Bung Dirham, ada juga Brazil yang kemarin juga sempat menang dengan Jerman, besok akan bertemu dengan Arab Saudi. Oke, peluangnya mungkin akan sangat-sangat. Ya, Saudi itu salah satu juga yang terbaik ya. Di junior mereka juara Asia ya. Nah, ini kita berharap Saudi punya bisa menjadi penambil pembeda dari Jazirah Arab ya, karena memang sebenarnya mereka punya kekuatan sepak bola yang bisa diperhitungkan. Bahkan kita tim nasional kita selalu saja kesulitan menghadapi Saudi. Saya berharap dari mereka juara junior Asia, kemudian meningkat ke Olimpiade dengan pemain yang kemungkinan masih sama, itu akan menjadi pembeda dalam piala Olimpiade kali ini, sehingga kita menanti kejutan lah dari Saudi, karena Brazil sendiri bukan tim yang mudah, bukan tim yang akan menang mudah terhadap tim-tim Asia, karena kemarin saya lihat di satu pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab, di timnas Olimpik Brazil ini cukup kesulitan. Mereka hanya menang 4-2 ya, awalnya bisa disamak, artinya permainan dari Uni Emirat Arab itu bisa menjadi bisa menyeimbangkan menyamakan ya istilahnya ya. Enggak, maksudnya bisa seimbang permainannya pada sampai menit ke-70 dengan tim Brazil. Tapi ketika setelah itu memang Brazil lebih mendominasi karena pengalaman dan individual, mungkin juga kondisi fisik pemain Uni Emirat Arab yang tidak bagus. Saya lihat Arab Saudi bisa mengambil pelajaran dari waktu Brazil melawan Uni Emirat Arab. Mereka bisa melakukan taktik yang mengejutkan, paling tidak begitu. Bukan berarti Brazil yang sudah menang atas Jerman tidak bisa dikalahkan, tetapi bisa saja gitu. Oke. Iya. Masih ada banyak peluang begitu Bung Dirham ya. Peluang. Baik. Mungkin yang terakhir Bung Dirham sebelum kita akhiri untuk perjumpaan kita pada sore hari ini untuk program Siul, ada yang ingin sedikit ditambahkan Bung Dirham? Kalau saya pengennya ini dari kejuaraan ini muncul pemain-pemain yang luar biasa kayak Samuel Eto'o, kemudian Messi ya,
terakhir Neymar juara Olimpiade. Nah ini di sini nanti apakah dari Spanyol, apakah dari Meksiko, apakah juga dari tuan rumah Jepang sendiri. Nanti kita berharap akan muncul pemain-pemain yang menjadi talenta baru, yang menjadi bintang baru, yang akan membuat warna dalam sepak bola di kompetisi Eropa. Yang tentu kita lihat bahwa harus diakui bahwa era-era Messi, Ronaldo sudah hampir berakhir. Ya. Sekarang eranya era bintang baru muncul di dan Olimpiade ini adalah sebuah batu loncatan. Seringkali menjadi batu loncatan dari pemain besar untuk menjadi mega bintang. Ya. Baik, dan juga sekali lagi Bung Dirham, ini juga sebelum kita akhiri ada yang bergabung untuk sore hari ini, Pak Sudibyo Dian Berkembang, Olimpiade Tokyo 2020, mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 8 Agustus. Ada Pak Mujib Ilyas di Banjar. Assalamualaikum Mas Ozi dan juga Mas Dirham. Ya. Sebagai bangsa Asia, saya sangat setuju dengan Mas Dirham yang menaruh harapan pada tim Jepang. Jika Mas Dirham berharap Jepang temu Spanyol di Grand Final, saya justru menginginkan Jepang temu dengan negara Amerika Latin, apapun negaranya seperti itu. Baik, iya. Oke. Terima kasih Pak Mujib Ilyas dan juga Pak Sudibyo Dian Berkembang. Terima kasih juga Bung Dirham sudah berkenan hadir untuk sore hari ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Saya Ozi mengakhiri keberjumpaan kita di program Siul untuk sore hari ini. Setelah ini, Vita akan kembali menemani Anda di perjalanan Halo Kota Batik. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.